Namaku Naila. Usia 33. Aku istri dari seorang pria bernama Raka, lelaki yang selalu kupikir ditakdirkan untuk jadi pasangan sejatiku. Selama 7 tahun pernikahan, hidup kami berjalan nyaris tanpa celah. Rumah nyaman, pekerjaan cukup mapan, dan kami saling mencintai. Atau setidaknya, itulah yang selama ini aku yakini. Raka adalah pria yang tenang, tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya selalu penuh perhatian. Ia tak pandai memberi kejutan romantis, tapi tak pernah lupa memeriksa ban mobilku sebelum aku pergi, atau menaruh jaketku di dekat pintu saat hari mendung. Hal-hal kecil seperti itu, yang membuatku merasa aman. Kami sedang menabung untuk liburan akhir tahun ke Eropa. Raka bahkan sudah mencicil rencana perjalanan kami kota per kota. Kita harus naik kereta malam di Swiss. Naik, katanya antusias, katanya bisa lihat salju jatuh di jendela. Aku hanya tertawa waktu itu, membayangkan kami berdua duduk berdampingan, saling bercerita di antara dingin dan cahaya lampu kabin. Kami juga baru mempekerjakan seorang sopir pribadi bernama Ardi, usia 29 tahun. Penampilannya biasa saja, rambut cepak rapi, kulit kecoklatan, dan wajah tenang yang jarang menatap mata orang secara langsung. Ia sopan, pendiam, dan bekerja sangat rapi. Raka menyukainya karena nggak banyak omong, tapi sigap. Aku tidak terlalu memperhatikannya, selain saat menyerahkan kunci mobil atau membuka pintu bagasi. Semua terasa baik-baik saja. Setiap pagi, Ardi akan memanaskan mobil dan mengantarku ke tempat kerja. Sore hari, ia mengantarku pulang, lalu menjemput Raka yang biasanya lembur di kantor. Kami seperti sebuah tim kecil yang menjalani rutinitas teratur. Tenang, stabil, dan penuh irama. Sampai pagi itu terjadi. Aku sedang menyiapkan teh untuk sarapan ketika kudengar suara benda jatuh dari kamar mandi. Awalnya kupikir gayung atau botol sabun, tapi setelah tak ada suara lanjutan, aku merasa aneh. Aku memanggil, Mais? "Kamu nggak apa-apa?" Tak ada jawaban. Aku berjalan cepat ke kamar mandi. Pintu tak terkunci, dan ketika kubuka, Raka tergeletak di lantai. Kakinya masih basah, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong seperti menatap tanpa benar-benar melihat. "Mas?" Aku berteriak panik sambil meraih handuk dan menutupi tubuhnya. Dia masih bernapas, tapi sulit, dan tubuhnya dingin seperti habis dimandikan hujan malam. Tanpa sempat berpikir panjang, aku minta Ardi mengantar kami ke rumah sakit. Hari itu, kehidupan sempurnaku berhenti di tikungan. Sejak detik itu, aku tak lagi tahu mana arah pulang, mana arti bertahan. Mobil melaju menembus pagi yang belum sempurna terang. Aku duduk di kursi belakang, memeluk tubuh Raka yang lemah, sementara Ardi mengemudi dengan kecepatan yang tak biasa. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut kami. Hanya suara detak jam digital mobil dan napas Raka yang pendek dan tersendat-sendat. Aku menggenggam tangannya erat. "Tolong, Mas, jangan tinggalkan aku." Tapi Raka tidak menjawab. Matanya tertutup rapat, wajahnya pucat seperti kertas basah. Setibanya di rumah sakit, segalanya berubah menjadi gelap dan terburu-buru. Perawat membawa tandu. Dokter datang dengan tatapan penuh kewaspadaan. Tubuh Raka ditelan lorong UGD sebelum aku sempat mencium dahinya. Aku berdiri terpaku di depan ruang gawat darurat, masih memakai sandal rumah, rambut berantakan, dan tangan gemetar tak karuan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang belum kutahu akhirnya. Ardi mengampiri pelen-pelen, menyodorkan segelas air mineral. "Bu Naila, duduk dulu. Biar saya urus administrasinya." Aku menatapnya sebentar. Mata itu, tenang, penuh rasa iba, tapi tetap jaga jarak. Ada Callaghan Seset. Mungkin karena seseorang masih memikirkan aku di tengah kekacauan ini. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya seorang dokter keluar. Namanya Dokter Citra, perempuan parubaya dengan suara lembut tapi tegas. "Ibu Naila, kami sudah stabilkan kondisi Pak Raka. Tapi..." Dia menarik napas panjang. "Kami menemukan adanya kelainan pada jantungnya. Cégénie cardiomyopathie. Kemungkinan sudah lama tapi tak terdeteksi." Dunia sepertidiantican Cégena colle satucata, Kelenon. "Kami perlu perawatan jangka panjang." Belio akan manjalani serangkaian pemeriksan dan maintien dirawat inap kukeplama.
Aku tak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu seperti kabut, membungkus kepalaku tanpa memberi arah. Berapa lama, Dok? Kita lihat nanti. Tapi saya ingin ibu bersiap untuk proses yang panjang. Hari itu adalah hari pertama aku benar-benar merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Hari pertama aku mulai kehilangan bagian-bagian kecil dari diriku dan dari suamiku. Beberapa minggu berlalu, dan Raka masih di ruang perawatan intensif. Ia sadar, tapi lemah. Tubuhnya kurus. Seringkali hanya bisa mengangguk atau tersenyum kecil saat aku mengajaknya bicara. Pekerjaan rumah, mengurus administrasi rumah sakit, dan memastikan semuanya tetap berjalan membuatku nyaris tak punya waktu bernapas. Tapi tetap, setiap pagi dan sore, aku datang. Dan Ardi, entah sejak kapan, ia menjadi sosok yang tak pernah absen dari ritme hariku. Setiap pagi ia menjemputku tanpa disuruh. Membukakan pintu, menyiapkan tisu, kadang membawakan roti karena tahu aku belum makan. Ia tidak banyak bicara, dan justru karena itu, kehadirannya terasa nyaman. Pada suatu sore, saat aku keluar dari ruang perawatan dengan mata sembab, Ardi berdiri di ujung lorong. Ia tak mendekat, hanya mengangguk pelan dan menatapku seperti berkata, "Saya di sini." Dan anehnya, tanpa kata pun, aku merasa tak terlalu sendiri. Tapi aku tahu, perasaan ini bukan sekadar rasa nyaman biasa. Dan itu yang menakutkanku. Hari itu langit mendung sejak pagi, seperti tahu hatiku sedang kehilangan arah. Raka masih di ruang perawatan, tubuhnya semakin ringkih, dan suaranya mulai jarang keluar. Aku duduk berjam-jam di sisi tempat tidurnya, membaca buku yang tak benar-benar kubaca, hanya agar waktu terus berjalan. Saat keluar dari rumah sakit menjelang malam, hujan mulai turun pelan. Rintiknya kecil-kecil, tapi cukup untuk membuat udara jadi dingin dan menusuk dada. Mobil Ardi sudah terparkir di bawah pohon besar, seperti biasa. Lampunya menyala redup, pintu depan kiri terbuka sedikit, dan kulihat dia sedang menyetel radio dengan volume nyaris tak terdengar. Begitu aku masuk, dia langsung mematikan musik itu dan menoleh ke arahku. "Gimana keadaannya, Bu?" "Sama," jawabku pendek. "Bapak tadi sempat buka mata." Aku mengangguk lemah. "Sebentar." Tapi dia nggak bilang apa-apa. Aku tidak tahu kenapa aku berkata seperti itu. Sejujurnya, aku ingin seseorang mendengarkan. Sekalipun itu hanya Ardi. Mobil belum jalan. Kami hanya duduk diam. Suara hujan memukul-mukul atap seperti irama yang terlalu menyedihkan untuk didengarkan. Lalu, tiba-tiba, aku menangis. Bukan tangis kecil yang bisa kutahan dengan tisu atau sapu tangan. Tapi tangis besar yang keluar seperti bendungan jebol, karena aku sudah terlalu lelah menyimpannya sendirian. Air mataku jatuh ke pundak, ke baju, ke sandaran kursi. Tanganku menutup wajah, tubuhku gemetar. Aku bahkan lupa bahwa ada orang lain di sana bersamaku. Dan saat itu, tanpa kata-kata, Ardi mematikan mesin mobil dan menyentuh pundakku. Satu sentuhan kecil, hangat, tenang, dan tidak tergesa. Tapi itu sudah cukup membuatku menoleh ke arahnya. "Nggak apa-apa, Bu," bisiknya. "Nggak apa-apa kalau Ibu lelah. Ibu sudah kuat dari awal. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang Ibu mau istirahat sebentar." Itu bukan kalimat puitis. Bukan gombalan. Tapi cara dia mengatakannya, pelan, tulus, seperti benar-benar mengerti, membuatku runtuh. Tangisku pecah lagi. Dan kali ini, aku tak melawan saat dia menarikku perlahan ke dalam pelukannya. Dadanya menjadi tempat aku bersandar. Tangannya hanya memeluk, tidak lebih. Tapi pelukan itu terasa seperti rumah yang sudah lama hilang. Kami tidak bicara apapun malam itu. Hanya duduk dalam diam, aku dalam pelukannya, suara hujan di luar, dan bayangan Raka di pikiranku. Seperti seseorang yang kutinggalkan, tapi masih kucintai. Dan saat itu aku sadar, aku mulai berdiri di garis yang sangat tipis. Antara setia, atau menyerah. Dan aku tak yakin, aku akan mampu berpaling kembali. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan di antara kami, bukan secara kazamata. Tapi dalam diriku sendiri. Setiap pagi saat Ardi membukakan pintu mobil untukku, tanganku mulai gemetar sesaat.
Setiap kali dia menoleh ke belakang untuk memastikan aku nyaman, ada desir aneh di dalam dada yang sulit kujelaskan. Dan saat malam datang, ketika aku sendiri di rumah karena Raka masih di ruang perawatan, aku memikirkan Ardi. Diam-diam. Lama-lama. Aku benci mengakuinya, tapi pikiranku mulai menunggu sesuatu yang tak seharusnya ditunggu. Aku mencoba menyangkal. Itu cuma karena aku lelah. Ardi hanya orang yang kebetulan ada. Tapi hati tak bisa terus dibohongi. Satu hari, saat kami dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, suasana mobil begitu hening. Tak ada radio. Tak ada percakapan. Hanya detak waktu yang menggantung terlalu panjang. Aku berusaha tidak menatap ke kaca spion, karena aku tahu, tatapan mata Ardi selalu tersimpan di sana, seolah menungguku untuk menangkapnya. Sampai akhirnya, ia bicara. Bu Naila. Suaranya serak, seperti ragu ingin melanjutkan. Ibu tahu nggak? Kadang, saya pengin ibu berhenti kelihatan kuat. Aku menoleh. Kalimat itu menggantung di udara. Saya lihat ibu tiap hari datang ke rumah sakit, ngelus tangan Pak Raka, senyum ke semua perawat. Tapi saya tahu, setiap ibu turun dari bangsal, mata ibu nggak pernah benar-benar terang. Hatiku tercekat. Ardi tidak sedang menggoda. Tapi kata-katanya menelanjangiku lebih dari siapapun. Ia tahu luka-lukaku. Ia tahu betapa rapuhnya aku, dan betapa aku butuh sesuatu, atau seseorang, untuk membuatku merasa hidup lagi. Maaf, katanya buru-buru. Saya nggak bermaksud lancang. Saya cuma... Kamu nggak salah, potongku pelan. Kamu cuma terlalu jujur. Mobil berhenti di lampu merah. Dalam sekejap yang sangat singkat, Ardi menoleh. Mata kami bertemu. Dan dalam diam itu, godaan mulai membentuk-bentuknya. Ia belum nyata. Belum disentuh. Tapi sudah cukup dekat untuk membuat napasku tercekat. Dan aku tahu, godaan itu tak akan tinggal diam terlalu lama. Dan benar saja, ia tidak tinggal diam. Godaan itu mulai menyelinap ke celah-celah kecil yang dulu kukira aman. Ke dalam percakapan singkat di tengah kemacetan, ke dalam tawa samar saat Ardi salah belok jalan, ke dalam detik-detik sunyi ketika tak ada lagi yang bisa kukeluhkan selain hatiku sendiri. Aku mulai membawa pulang rasa yang bukan milikku. Setiap malam, saat duduk di ruang tamu yang sepi, aku menatap kursi kosong tempat Raka biasa membaca berita dari tabletnya. Sekarang kursi itu hanya bayangan, dan aku semakin kesulitan mengingat kapan terakhir kali ia menyentuh tanganku tanpa alat bantu medis. Sementara itu, Ardi selalu hadir. Tanpa banyak suara, tapi dengan perhatian yang kurindukan. Suatu sore, setelah mengantarku pulang, ia menyodorkan sekotak makanan hangat. Tadi ibu nggak sempat makan siang, kan? Kamu beliin ini buat aku? Tanyaku, hampir tak percaya. Nggak apa-apa, cuma ayam goreng biasa. Tapi yang pedesnya dikit, kayak yang ibu suka. Aku terdiam. Ia ingat. Dan saat tanganku menyentuh kotak makanan itu, untuk sesaat, aku ingin menyentuh tangannya juga. Tapi aku menarik diri. Aku belum siap. Atau mungkin, aku terlalu siap, dan justru itu yang membuatku takut. Beberapa hari kemudian, Raka dipindahkan ke ruang rawat biasa. Itu kabar baik. Tapi kenyataannya, dia seperti hanya separuh dari dirinya yang dulu. Ia lebih banyak diam, kadang menatap keluar jendela selama berjam-jam. Dan malam itu, ia akhirnya bicara sesuatu yang membuat jantungku remuk. Naila, katanya dengan suara berat, kamu nggak harus nungguin aku terus. Aku tahu kamu capek. Aku duduk di tepi ranjang, menatapnya. Aku di sini karena aku sayang kamu. Aku tahu, ia tersenyum tipis. Tapi aku juga tahu, hatimu lelah. Air mataku jatuh begitu saja. Ia tak tahu apa yang sebenarnya lelah. Ia tak tahu bahwa setiap kali aku menyentuh tangannya, aku sedang mencoba mengingat rasa cinta yang mulai pudar, bukan karena aku berhenti mencintainya, tapi karena dunia telah mengubah bentuknya. Malam itu, aku keluar dari rumah sakit lebih larut dari biasanya. Hujan rintik lagi. Ardi menunggu di tempat biasa. Begitu aku masuk, kami tidak bicara. Tapi kali ini, aku tidak duduk di kursi belakang. Aku duduk di depan. Di sampingnya. Dia menoleh perlahan, seakan ingin bertanya, kenapa?
Tapi aku hanya menatap lurus ke depan dan berkata pelan. Arahkan mobil kemana saja. Aku nggak mau pulang dulu. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih jalan yang bukan menuju rumah. Bukan menuju tempat suamiku. Tapi menuju tempat yang tidak jelas. Hanya karena aku ingin merasa hidup lagi. Meskipun aku tahu, itu adalah jalan pulang yang salah. Mobil melaju perlahan menyusuri jalan-jalan kota yang mulai sepi. Lampu jalan menari di kaca depan, bayangan pepohonan bergoyang seperti menyembunyikan bisikan rahasia malam. Aku duduk di kursi depan, memeluk tas di pangkuan, diam. Aku tak tahu kemana Ardi membawaku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjauh. Bukan dari Raka. Tapi dari versi diriku yang kehabisan tenaga, yang lelah menahan segalanya sendirian. Kita mau kemana, Bu? Suara Ardi memecah keheningan. Aku menggeleng. Ke tempat yang sepi aja. Tempat di mana nggak ada yang nanya, aku kuat atau nggak. Ardi tidak bertanya lagi. Ia hanya menyetir, tenang, mengerti. Kami berhenti di sebuah tempat peristirahatan kecil di pinggir danau kota. Takada Oran. Hanya deru angin dan suara air yang tenang. Aku turun dari mobil, berdiri di tepi pagar kayu, menatap air yang memantulkan lampu temaram. Kenapa hidup bisa berubah secepat ini? Tanyaku lirih. Dulu aku pikir, kalau aku cukup sabar, semua akan baik-baik saja. Tapi sekarang, aku bahkan gak tahu siapa aku. Ardi berdiri beberapa langkah di belakangku. Ia tak menjawab. Tapi kehadirannya, diam, tapi nyata, memberi kekuatan kecil yang membuatku tidak roboh malam itu. Bu, katanya akhirnya. Saya tahu saya cuma sopir. Tapi saya juga manusia. Dan saya lihat, ibu sudah berjuang lebih dari cukup. Aku menoleh pelan. Di wajahnya ada ketulusan. Tapi juga batas. Dan malam itu, di bawah langit kelabu, aku sadar. Ardi bukan tujuan. Ia hanya perhentian. Tempat di mana aku bisa istirahat sebentar sebelum kembali ke kehidupan yang harus kuhadapi. Acumenarik n'a pas pengeant, memjean mata, dan berkata dalamati. Aku boleh rapuh. Tapi aku nggak boleh hilang arah. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang malam itu. Tapi, seperti kata orang, menyadari arah belum tentu membuatmu tahu bagaimana cara melangkah ke sana. Sejak malam di tepi danau itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan hanya pada Ardi, tapi juga pada diriku sendiri. Aku takut membuat keputusan yang tak bisa diulang. Takut satu langkah kecil bisa menjatuhkanku ke jurang besar yang tak bisa kupanjat lagi. Tapi masalahnya, tidak semua hal bisa ditata kembali seperti semula. Raka, suamiku, semakin memburuk. Secara medis, dia stabil. Tapi secara jiwa, dia seperti perlahan tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Ia mulai lupa hari. Kadang lupa namaku. Suatu sore, ia menatapku lama lalu berkata, "Maaf ya, Ibu. Saya harusnya pulang sebelum gelap. Istri saya pasti nunggu." Aku terdiam. Hatiku retak sedikit demi sedikit. Bukan karena ia melupakanku, tapi karena aku tahu, aku pun sudah lama kehilangan versi dirinya yang dulu. Di rumah, aku semakin sering termenung di ruang tamu. Ada suara kecil dalam diri yang bertanya, sampai kapan aku bertahan dalam peran ini? Tapi ada suara lain yang membalas. Karena cinta bukan tentang siapa yang paling sakit, tapi siapa yang paling memilih tetap tinggal. Suatu malam, Ardi datang lebih awal dari biasanya. Ia menyerahkan kunci mobil sambil berkata, "Maaf, Bu, besok saya nggak bisa antar jemput. Ibu bisa minta pengganti lewat kantor." Aku menatapnya, kaget. Kenapa? Ia tidak langsung menjawab. Tapi akhirnya ia bicara. Seya taku jadi, alazan ibu mangambil keputuzan yang nanti ibu sezali. Hening. Dan saat itu juga, aku sadar, mungkin aku bukan satu-satunya yang sedang bertarung dengan perasaan. Aku ingin menghentikannya. Ingin bilang bahwa aku butuh dia. Tapi bibirku diam. Karena aku tahu, jika aku minta dia tetap tinggal, itu artinya aku mengizinkan jalan yang mungkin tak bisa kundur lagi. Malam itu, Ardi pergi, tanpa pamit panjang, tanpa penjelasan. Hanya meninggalkan setumpuk perasaan yang belum selesai.
Dan aku berdiri di ambang pintu rumah, memandangi lampu mobilnya yang menjauh, perlahan-lahan lenyap dalam gelap. Dan di sanalah aku, di titik di mana semua terasa hening. Tapi justru disitulah, aku harus memilih. Tapi memilih bukanlah hal yang mudah saat semuanya sudah terluka. Sejak kepergian Ardi, rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal selama ini pun aku sering sendiri. Namun kali ini berbeda. Ada ruang kosong yang bukan sekadar fisik. Ada kehilangan yang tak sempat dinamai. Aku kembali mengantar sendiri Raka ke rumah sakit. Menyopir sendiri, duduk sendiri, menunggu sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terasing dari hidupku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapat surat undangan dari kantor Ardi. Formal. D'Ingin. Permintaan maaf dan pengunduran diri atas nama Ardi Pranata. Tanpa penjelasan. Tanpa salam penutup. Hatiku Mencelos. Bukan karena ia pergi, tapi karena aku sadar, aku tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang kerja Raka, menatap foto pernikahan kami yang sudah mulai pudar warnanya. Dulu, di hari itu, aku percaya bahwa cinta cukup untuk membuat dua orang bertahan. Tapi sekarang, aku justru mempertanyakan, apakah aku pantas tetap berdiri di sisinya? Raka masih sakit. Tapi kini, ada hari-hari di mana ia sadar. Dan ada satu pagi saat ia menggenggam tanganku dan berkata dengan suara parau. Aku minta maaf, Nay, kalau aku membuatmu sendiri terlalu lama. Dan aku menangis. Karena aku tahu, bukan dia yang membuatku sendiri. Tapi pilihanku untuk mencari teman rasa di tempat lain, bahkan hanya secara batin, telah melanggar janji yang pernah aku buat dengan air mata dan doa. Hari itu, aku menulis surat. Bukan untuk Ardi, tapi untuk diriku sendiri. Aku menulis semua rasa yang selama ini kutahan. Marah, kecewa, lelah, rindu, godaan, dan rasa bersalah. Lalu aku bakar kertas itu di halaman belakang, seperti membakar bagian dari diriku yang tak ingin kuhidupkan lagi. Dan dalam diam malam itu, aku berkata pada diriku sendiri, ini bukan tentang siapa yang mencintai siapa, tapi tentang siapa yang memilih tetap mencintai, bahkan saat cinta terasa paling lemah. Aku tidak akan mencari Ardi. Aku tidak akan menyalahkan Raka. Dan aku tidak akan mengampuni diriku begitu cepat. Karena ada kesalahan yang tak layak dihapuskan dengan maaf, tapi cukup ditebus dengan bertahan. Dan sejak hari itu, aku memilih bertahan. Setiap pagi, aku bangun dengan rutinitas yang sama, membuat teh untuk diriku sendiri, menyiapkan perlengkapan ke rumah sakit, lalu menyetir sendirian menuju tempat di mana waktu berjalan lambat, di bangsal tempat Raka dirawat. Raka tidak selalu sadar. Tapi saat ia sadar, ia tersenyum. Dan saat ia lupa siapa aku tetap menggenggam tangannya. Meskipun hatiku seperti diremas-remas, aku tetap di sana. Karena sekarang aku tahu, cinta sejati bukan tentang bagaimana kita dikenang, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tetap tinggal, bahkan saat dilupakan. Orang-orang mulai memperhatikanku. Beberapa bertanya tentang Ardi, sopir yang dulu selalu setia mengantarku. Aku hanya tersenyum. Tak pernah bercerita. Karena apa yang terjadi di antara kami bukan untuk jadi cerita. Itu pelajaran. Dan Pelajaran-Paling dalam Biazania Dizimpan, Bukan Disbar. Suatu sore, saat aku membersihkan meja makan, aku menemukan selembar kartu pos tua yang pernah diberikan Raka bertahun-tahun lalu. Tulisan tangannya masih rapi. Naila, Kalo suatu hari aku beruba, tolong jangan pergi. Karena kalau kamu pergi, aku tak yakin bisa kembali. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Disinilah harga dari sebuah janji. Bukan tentang setia saat semuanya mudah. Tapi tentang tetap memilih meski dunia memberi 1000 alasan untuk pergi. Dan manquin, aku tak perlu di mafkan. Manquin aku anya perlu te rumansante, dalam bantuk paling sunyi dan paling sederhana. Dalam duduk diam di samping ranjang. Dalam mengusap dahi seseorang yang sudah lama tak memanggil namaku. Dalam bertahan, ketika aku sendiri pun sudah tidak yakin masih bisa kuat. Aku menangis malam itu. Bukan karena menyesal. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar tahu siapa diriku. Dan aku memilih. Bukan karena harus. Tapi karena ingin.
Keputusan itu bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan yang sunyi. Hari-hariku berganti dalam pola yang sama, tapi rasa di dalamnya tidak lagi serupa. Aku tak lagi menjalani segalanya sebagai kewajiban. Kini, aku menjalaninya sebagai bentuk ketulusan paling jujur yang bisa kuberikan. Beberapa bulan setelahnya, Raka dipindahkan kembali ke rumah, di ruang perawatan kecil yang kami tata seadanya. Aku sendiri yang menyuapinya makan, mengganti infus, membacakan artikel berita seperti yang dulu sering ia lakukan padaku. Kadang ia tertawa kecil. Kadang ia hanya menatapku kosong. Tapi tidak apa-apa. Aku tetap tinggal. Suatu pagi, saat cahaya matahari menyelinap dari celah jendela, Raka memandangku lama. Lalu ia berbisik sangat pelan, mungkin yang paling pelan sepanjang hidupku. "Makasih ya, Nay." Lalu ia tertidur. Dan tak pernah bangun lagi. Hari pemakamannya sunyi. Tak banyak yang datang. Tapi aku duduk paling depan, memeluk foto pernikahan kami yang sudah lama kupajang kembali. Banyak yang menatapku dengan iba. Tapi mereka tak tahu bahwa saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa bersalah. Aku hanya ikhlas. Aku tahu aku pernah goyah. Aku tahu aku sempat berpaling dalam hati. Tapi aku juga tahu, aku kembali dan memilih menebus semuanya. Dan di sana, di antara duka dan doa, aku menemukan diriku yang baru. Seusai acara, aku berjalan ke taman belakang rumah kami. Tempat Ardi pernah membantuku memotong ranting. Tempat Raka dulu suka duduk membaca. Tempat semua kisah pernah singgah dan pergi. Dan di sana, di bawah pohon mangga tua yang mulai berbuah lagi, aku berdiri diam, lalu menutup mata. Yang tinggal setelah semua pergi bukanlah luka, tapi pilihan-pilihan kecil yang kita buat, untuk tetap setia, meski tidak sempurna. Untuk tetap tinggal, meski pernah goyah. Untuk mencintai, meski tahu cinta tak selalu membalas dengan utuh. Dan itu, cukup bagiku.